Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini dan beberapa video nanti yang akan saya buat, saya akan membuat satu playlist untuk tutorial pemrograman PLC dan pemrograman HMI. Jadi nanti ada tutorial pemrograman PLC dan HMI ini akan saya gunakan untuk memberikan langkah demi langkah ya, mulai dari dasar sampai nanti ke tingkat yang lanjut untuk teman-teman yang ingin belajar tentang pemrograman PLC dan pemrograman HMI. Nah, ini adalah video pertama yang nantinya tentunya saya akan memberikan informasi apa saja yang kita siapkan di sini. Jadi di sebelah saya di sini ini adalah modul untuk pembelajaran pemrograman PLC, ya. Nah, di sini kita menggunakan PLC-nya adalah PLC Omron CP1E, ya. Nah, di dalam modul yang ada di sini ini sudah tersedia beberapa komponen yang mungkin akan saya sampaikan satu persatu dan nanti akan saya perlihatkan lebih detail kepada teman-teman, di mana nanti menggunakan modul ini kita bisa banyak belajar pemrograman PLC dan juga pemrograman HMI mulai dari dasar sampai nanti tingkat yang lebih lanjut. Nah, di sini ini modul pemrograman PLC tadi sudah saya sampaikan kita menggunakan PLC Omron CP1E. Nah, tepatnya adalah CP1E N20DRA ya. Nah, nanti Anda harus tahu PLC CP1E N20DRA itu apa, gitu ya. Nah, di dalam modul ini sudah kita sediakan input output ya. Kita tahu PLC CP1E N20 ya, 20 itu adalah jumlah input output. Nah, maka kita sebetulnya di dalam PLC kita itu memiliki 12 input dan 8 output. Sehingga kalau di total 12 tambah 8 adalah 20. Jadi N20 di situ, 20 itu artinya adalah jumlah input outputnya. Nah, untuk mempermudah dalam proses pembelajaran kita sudah menyediakan ini. Ini adalah input, ya kita hanya sediakan 8. Sebetulnya kita punya 12 yang bisa kita miliki, kita hubungkan ke luar. Tapi kita hanya menggunakan 8. Yang warna merah, ini adalah tombol detain. Yang warna hijau, ya, yang warna hijau di sini, ini adalah tombol push button. Ya, bedanya push button sama detain itu nanti kalau push button ditekan dia akan berubah kontak di dalamnya, tapi kalau dilepas dia akan kembali ke kontak awal. Tapi kalau detain, kalau ini ditekan, kontak di dalam akan berubah dan ini meskipun saya lepas dia akan terkunci, kontaknya akan berubah. Untuk mengembalikan ke posisi awal ini saya tekan kembali. Nah, di sini kita memiliki 8 input tombol detain dan 8 input tombol push button. Nah, di sini detain dan push button itu kita hubungkan ke alamat yang sama di dalam PLC kita, yaitu alamat channel 0 dari mulai 00 sampai 07. Ya. Terus kemudian di samping tombol kita memiliki 2 buah sensor. Ya. Kita menggunakan sensor induktif, baik yang outputnya PNP sama outputnya NPN. Nah, tujuannya apa? Supaya kita tahu bagaimana bedanya nanti wiring jika sensornya itu PNP, jika sensornya itu NPN. Nah,
Input sudah, sedangkan output kita memiliki output 8 buah lampu. Ya, 8 buah lampu. Ya, lampu yang ada di sini, lampu indikator di sini, ini sudah kita hubungkan ke alamat output kita. Nah, alamat output kita kan tadi karena 20, 12 input, 8 output, itu ada 8 output. Mulai dari 100.00 sampai 100.07. Nah, ini kita sudah hubungkan mulai dari 100.00 sampai 100.07. Terus kemudian kita juga memiliki output motor, ya. Output motor yang ada di sini itu kita hanya satu motor DC, ya. Nanti kita bisa belajar jika outputnya lampu dan outputnya motor. Terus kemudian di setiap tombol, ya, ini sudah ada terminalnya. Nah, ini adalah terminal tombol detain, yang di sini adalah terminal tombol push button. Sedangkan yang di tengah ini adalah terminal untuk inputnya. Ya, kita terminal untuk input di sini ada, kita sudah menyediakan di sini ada 11 ya. Meskipun kita punya 12, tapi ini disediakan ada 11 terminal yang bisa terhubung. Terus kemudian di output juga sama. Ini outputnya, output PLC kita, ya. Terus kemudian ini adalah terminal untuk lampunya, ya, terminal untuk lampunya. Sedangkan di sini ini adalah power supply 24 volt plus sama minus, ya. Kita gunakan separuh-separuh untuk plus 24 volt, yang di bawahnya adalah 0 volt. Terus kemudian ini adalah terminal digunakan untuk sensor PNP. Ini adalah sensor yang NPN, ya. Ini juga terminalnya kita sediakan proteksi untuk menutup apabila sudah kita sambungkan, gitu ya. Nah, yang menarik juga di sini ada switch internal dan eksternal, ya. Artinya kalau kita internal, kita switch ke atas internal, berarti tombol baik push button sama detain ini sudah langsung otomatis terhubung ke input PLC kita. Sedangkan lampu juga otomatis sudah terhubung ke output PLC kita. Jadi kita tidak perlu melakukan proses wiring karena secara internal sudah dilakukan proses wiring. Nah, nanti kalau kita memang fokusnya pemrograman, maka kita akan lebih baik menggunakan yang internal. Tidak perlu melakukan proses wiring apapun. Nah, tetapi karena saat kita belajar PLC kan tidak hanya pemrograman. Kita perlu juga belajar tentang wiring. Maka ini harus kita switch ke eksternal, ya. Kalau eksternal maka tombol ini tidak langsung terhubung, sehingga kita harus menghubungkan dengan kabel yang tersedia, gitu ya, dari tombol ke input, terus dari lampu ke output atau dari motor ke output, seperti itu. Jadi kita belajar sekaligus wiringnya. Nah, kalau tadi secara internal kita hanya belajar pemrogramannya, begitu ya. Nah, di modul ini nanti ada kabel powernya yang sudah kita sediakan, ya. Ini nanti akan kita hubungkan ke terminal untuk kabel power yang ada di sini, ya. Terus kemudian di sini juga sudah kita lengkapi fuse, artinya jika ada hubung singkat dan sebagainya diharapkan fuse ini akan memberikan proteksi. Terus di sini ada tombol on off, saklar on off, ya, yang ada di samping di sini, nanti saya tunjukkan lebih dekat. Itu digunakan untuk menghubungkan power AC ke dalam sistem yang ada di sini, ya. Kalau ini dimatikan, meskipun tadi kabel powernya ini sudah dihubungkan ke listrik, tapi kalau ini masih off, maka ini belum akan terkonek ke listrik kita. Sehingga kalau kita on-kan baru semuanya terkonek. Nah, di dalam modul ini kita juga memerlukan kabel. Kalau nanti kita akan belajar wiringnya. Ya, di sini ada kabel yang warna merah dan ada kabel yang warna biru. Nanti untuk mempermudahkan kita, kalau positif kita nanti pakai warna merah, kalau negatif
kita pakai warna biru sehingga nanti mempermudahkan wiring kita. Di dalam modul ini kita juga memerlukan USB, ya. USB yang ada di sini ini kita gunakan untuk memprogram PLC kita. Jadi nanti kabel USB ini akan kita hubungkan ke terminal USB yang ada di dalam PLC yang ada di sini, ya. Oke, nah yang satunya nanti akan kita koneksikan ke komputer kita untuk memprogram PLC kita. Terus kemudian kita punya kabel satu lagi yaitu kabel RS232. Ya, RS232 nanti akan digunakan untuk HMI. Ya, nanti kita tidak akan ada HMI secara real, tapi kita nanti HMI-nya menggunakan virtual. Nah, nanti kabel RS232 kita hubungkan ke terminal RS232 yang ada di PLC, sedangkan untuk di laptop karena kita tidak memiliki RS232, kita memerlukan ini kabel namanya RS232 converter, USB to RS232 converter. Nah, jadi itu yang tersedia di dalam modul ini. Terus kemudian yang berikutnya adalah kita juga memerlukan screwdriver atau obeng, ya, yang akan digunakan untuk wiring nanti kalau kita sudah mulai masuk ke wiring. Oke, di samping hardware-nya itu kita juga memerlukan software. Nah, karena nanti kita akan belajarnya adalah PLC Omron, maka kita menggunakan software-nya untuk PLC CX Programmer. Terus kemudian untuk HMI nanti kita menggunakan CX Designer yang ada di sini. Begitu ya. Nah, jadi nanti secara hardware kita tadi sudah saya jelaskan, terus kemudian ada tambahan kabel-kabel termasuk obeng, gitu ya. Terus kemudian software kita juga memerlukan, yaitu kita menggunakan CX1 yang di dalamnya ada CX Programmer dan CX Designer. Terus kemudian PLC ini untuk CP1E kita harus memilih tipe yang N. Karena tipe yang N itu nanti akan mempunyai port RS232 bisa kita koneksikan ke HMI gitu ya. Tetapi kalau CP1E yang tipe E itu tidak memiliki RS232 sehingga kita tidak bisa koneksi dengan HMI. Jadi begitu nanti dengan modul ini, hardware ini dan juga software itu kita akan belajar pemrograman PLC, pemrograman HMI. Nah, kenapa penting untuk kita kuasai di situ sebagai orang mekatronika? Karena memang kendali utama mesin yang ada di industri itu adalah PLC. Dan juga sebagai interface antara PLC dengan operator, selain tombol juga diperlukan adalah HMI. Karena nanti HMI kita bisa membuat tombol virtual, lampu virtual lebih fleksibel dengan tambahan keterangan dengan desain lebih fleksibel. Nah, ini mari kita tunjukkan sekarang modulnya lebih dekat. Gitu ya. Nah, ini di tengah ini adalah PLC-nya ya, CP1E N20DT di mana di sini tersedia juga sudah adalah untuk konektornya yang nanti menggunakan USB ini untuk pemrogramannya ada di sini. Terus kemudian ini adalah RS232 nanti yang digunakan untuk koneksi dengan HMI, gitu ya. Terus kemudian ini terminalnya yang tombolnya input, ya. Ini adalah tombol inputnya. Yang di 10 switch ini adalah terminalnya. Terus kemudian ini outputnya yang push button switch, ini adalah terminalnya. Terus kemudian ini adalah terminal input modulnya, ya. Terus kemudian ini adalah input untuk sensor yang PNP, yang ini adalah sensor yang NPN. Terus ini adalah terminal yang digunakan untuk lampunya, ya. Ini output PLC yang nanti dikoneksikan ke lampu. Ini adalah lampunya, ada 8 lampu, terus kemudian konektornya atau terminalnya lampu ada di sini. Oke. Nah, ini adalah power supply-nya 24 volt. Sedangkan ini adalah motor DC-nya. Terus tadi ini adalah kabelnya, ya, kabel untuk warna merah dan warna biru.
Ini kabel digunakan untuk RS232 dan termasuk RS232 konverternya. Ya, ini adalah port untuk RS232-nya ada di sini. Ya, nanti akan terhubung ke RS232 yang ada di sini. Dan ini adalah kabel USB. Tadi ini adalah tutupnya terminal. Kabel USB yang digunakan untuk pemrograman PLC. Ini kabel powernya. Nah, di atas ini sudah dilengkapi juga dengan terminal power dan juga fuse. Sedangkan yang di samping sini ini adalah digunakan untuk saklar power, gitu ya. Jadi ini adalah detail modul yang akan kita gunakan untuk belajar pemrograman PLC dan desain HMI, pemrograman HMI. Sedangkan kita memerlukan software nanti, ya. Nanti di sini di dalam komputer kita sudah tersedia software CX Programmer dan CX Designer atau secara softwarenya dia menggunakan CX1 yang di dalamnya ada CX Programmer sama CX Designer. Jadi begitu teman-teman, ini adalah modulnya. Nah sekarang nanti selanjutnya kita akan siap untuk belajar pemrograman PLC dan pemrograman HMI. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.